Ya, pemirsa, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi 4,25% akan menambah beban berat yang harus dipikul kalangan pelaku usaha, khususnya yang berskala kecil dan menengah. Apalagi dampak lonjakan inflasi masih belum tertangani hingga kini. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berdampak luas pada semua sektor usaha, khususnya yang berskala kecil dan menengah. Untuk mengantisipasi beban biaya yang semakin berat di tengah kenaikan harga bahan baku, logistik, dan energi, pengusaha pun bersiap menaikkan harga barang dan jasa di pasaran. Kalangan pelaku usaha menilai secara akumulatif kenaikan suku bunga acuan saat ini sudah hampir 1%. Hal tersebut bukan satu-satunya beban bagi pelaku usaha karena saat ini juga terjadi kenaikan beban produksi dan operasional lainnya akibat efek akumulasi tren inflasi. Pelaku usaha berharap kenaikan suku bunga acuan tidak terlalu memukul daya konsumsi masyarakat karena sudah ada sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah akibat kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, Bank Indonesia atau BI dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau B7 Days Repo Rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, hal ini dilakukan sebagai langkah front-load, preemptive, dan forward-looking dalam menurunkan ekspektasi inflasi dan inflasi inti. Memutuskan untuk menaikkan BI 70 reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut Tak hanya untuk meredam inflasi, BI menyebut peningkatan suku bunga acuan ini dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar jalan dengan nilai fundamentalnya. Terlebih saat ini Indonesia masih berada pada ketidakpastian pasar keuangan global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, pelaku usaha sikapi kenaikan BI 7 Days Repo Rate yang sudah mengalami kenaikan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Angga Wira, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Selamat pagi, Pak Angga. Pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak Angga. Sehat, salam. Baik, bisa diupdate terlebih dahulu nih Pak kepada pemirsa IDX Channel situasi terkini dari industri khususnya dunia usaha dengan adanya pemulihan ekonomi kita. Silakan. Ya, tentunya ini kan memberikan tekanan lagi ya ke kita dunia usaha, apalagi kita ketahui bersama situasi inflasi sekarang juga sudah mulai merangkak naik ya. Dan kemarin juga Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa di tahun depan kita harus bersiap-siap menghadapi resesi. Ditambah lagi juga memang sudah memasuki tahun politik juga di 2023. Jadi memang saya rasa juga otoritas fiskal dan moneter ini harus membuat suatu formulasi yang tepat ya kepada kita pelaku usaha agar tentunya kondisi positif yang sudah terjadi ya rebound setelah COVID ini bisa bisa terjaga gitu loh. Nah, ini yang saya rasa formulasinya harus tepat ya, tapi saya lihat juga di beberapa perbankan ya sampai saat ini belum menetapkan kenaikan bunga ya untuk pinjaman dan beberapa aktivitas pelayanan terhadap kami pelaku usaha. Jadi mungkin saya rasa memang cost of fund-nya atau ininya juga harus dikendalikan juga oleh perbankan sehingga memang tetap bisa memberikan suku bunga yang terjangkau untuk kita pelaku usaha. Seperti itu, Mas. Baik, tapi kan kita tahu dengan kondisi yang ada begitu langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan karena tadi memang inflasi yang juga harus dikendalikan, kemudian faktor global yang juga menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintah secara umum. Anda melihat dengan adanya kenaikan suku bunga yang bisa dikatakan cukup agresif begitu oleh Bank Sentral akan lebih membebani dari sisi yang mana ini, Pak Angga?
Iya pastinya ya, setiap kenaikan suku bunga kan pastinya akan berimplikasi terhadap beban ya Oke, pada pelaku usaha ya. Apalagi saat sekarang ini kan ketidakpastian ya, artinya forecasting yang kita lakukan bisa somehow ini akan berubah dengan kondisi tadi, kondisi global ya, karena kita kan interkoneksi antar dunia ini sudah terjadi saat sekarang ini. Jadi menurut saya memang harus ada jaring pengaman ya dari pemerintah ya, baik melalui subsidi bunga, melalui fasilitas kur misalnya yang bisa oke. diperluas lagi gitu kan, dan memang mungkin juga ada kebijakan-kebijakan dari otoritas jasa keuangan juga ya, untuk ibaratnya apa ya, bisa lebih fleksibel ya untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha gitu. Nah, terkadang memang ini kan udah ada pemisahan ya antara otoritas Bank Indonesia, Bank Sentral dengan otoritas jasa keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan ini kan memang lebih lebih bersentuhan secara teknis lah. Nah, POJK yang ada ini harus bisa sensitif ya, eh, apa menjawab ya persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Strategi seperti itu saya rasa ini harus dikomunikasikan oleh OJK yang baru ini harus juga bisa beradaptasi dengan perubahan situasi yang kita hadapi. Oke, kalau kita bicara mengenai sektoral di dunia usaha begitu, Anda melihat sektor mana nih yang akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kenaikan suku bunga acuan? Ya pasti semuanya terdampak ya. Kalau Hmm, dibilang secara langsung dan tidak langsung, namanya suku bunga, oke, semua sektor pasti akan terdampak. Hanya kan soal waktu mana yang lebih lebih cepat terdampak, mana yang text time gitu misalnya seperti itu. Ya jelas memang usaha kecil, mikro ya, dan informal mungkin. Nah, ini mungkin yang selama ini juga memang mendapatkan dukungan ya dari pembiayaan non perbankan misalnya, karena tidak bankable dan lain sebagainya. Ini oke. kan sensitivitasnya cukup cukup tinggi. Jadi menurut saya tadi harus ada jaring pengaman yang bisa langsung menyasar sektor-sektor yang memang langsung berhadapan dengan pasar atau masyarakat. Pelaku usaha kecil ini harus dirumuskan yang tepat. Saya rasa program KUR yang selama ini sudah ada, mungkin ya ini bisa diperluas, atau mungkin juga ada strategi lain lah menurut saya yang harus bisa dilakukan oleh Oke, Bank Sentral, nanti mungkin juga melalui Himbara dan lain sebagainya, sehingga tetap memberikan suatu optimisme, kepercayaan diri. Ini yang paling penting juga ya Mas ya, karena menurut saya kalau sampai down gitu kan, kalau sampai down ini juga hmm, bisa mengakibatkan juga ya tadi pelemahan juga dalam agresivitas ekonomi kita di depan gitu. oke, Pak Angga. Tapi kalau kita lihat ini kan sudah 2 kali menaikkan suku bunga acuan. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri tadi untuk yang UMKM begitu bisa akan segera catch up kembali dengan kondisi yang ada begitu? Belajar dari pengalaman kenaikan yang sebelumnya. Iya, memang ini cukup cukup ini ya, ini nggak biasa, tapi kan tadi seperti disampaikan, ini juga sangat terpengaruh oleh misalnya suku bunga The Fed gitu, ataupun juga kondisi-kondisi global gitu, sehingga memang ya mau nggak mau Bank Indonesia melakukan ini untuk menahan arus uang keluar juga gitu. Kalau misalnya arus uang keluar, malah ini impact-nya akan menjadi lebih tidak terkendali lagi. Jadi menurut saya juga di samping hal-hal yang bisa dilakukan oleh bank sentral gitu kan, tapi secara langsung misalnya pemerintah juga bisa melakukan misalnya untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh dalam negeri misalnya, nih Oke, kemudahan untuk masukkan barang impor misalnya, terus juga penstabilan pendapatan masyarakat yang sekarang juga sudah dilakukan melalui program BLT, ini juga harus dilakukan, dan yang lainnya mungkin untuk jangka panjang ya, memompa hasil produksi khususnya di hmm, barang-barang sektor pertanian, pangan, perikanan. Saya rasa juga itu jadi sangat penting, dan yang lainnya mungkin pemerintah menerapkan suatu standar harga eceran tertinggi ya untuk berbagai macam produk yang ada, dan menjaga stabilitas rantai pasok. Ini saya rasa juga oke. untuk tadi jawab berbagai macam persoalan yang ada. Jadi memang benar-benar harapan kami pemerintah bisa punya peran yang lebih proaktif bersama juga dengan dunia usaha untuk merumuskan langkah-langkah Iya. strategis
ke depan gitu. Itu dia langkah-langkah strategi apa saja yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha khususnya HIP. Berikut ini kami sampaikan kembali infografik terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya seperti yang Anda saksikan setelah berbulan-bulan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level terendah sepanjang sejarah 3,5%. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus, tepatnya di bulan Agustus lalu pemirsa, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,75%. Kemudian di bulan September ini, kemarin juga Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25%. Dan berikutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi yang juga menjadi concern utama dari pemerintah dan juga tentunya Bank Sentral. Ya, pergerakan dari April sampai dengan Agustus kita lihat trennya memang cenderung naik. Tertinggi di Juli 4,94%, kemudian Agustus menjadi 4,69% secara tahunan. Karena kita tahu di bulan Juli kemarin sempat tertinggi, kemudian ada deflasi di bulan Agustus sehingga year on year-nya ada sedikit penurunan kembali untuk pergerakan inflasi. Dan bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita? Ya, data dari 19 September sampai dengan 26 September. Yes, itu dia. Per 21 September sudah tembus di atas Rp15.000 per dolar Amerika. Kemudian 23 September menjadi Rp15.035 dan di 26 September Rp15.119 per dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Angga Wira, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Ya Pak Angga, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau misalnya kita bicara dengan kenaikan suku bunga acuan, begitu tadi kelompok masyarakat ataupun pelaku usaha yang bisa dikatakan bergerak di usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini mungkin akan langsung terdampak begitu. Sementara bagaimana dengan kelompok usaha yang menengah atas begitu? Apakah mereka terdampak atau justru tidak? Ya pasti terdampak itu sudah menjadi kepastian, hanya memang waktunya saja karena dalam kelompok usaha besar kan pasti punya cadangan ya untuk melakukan rencana strategis, beda dengan kelompok usaha mikro yang mengandalkan support dari pihak ketiga gitu kan. Ini yang memang menjadi tantangan ke depan gitu. Kalau kita lihat sih dari langkah-langkah pemerintah, menurut saya sih sudah patut kita apresiasi lah dalam menekan laju inflasi. Saya rasa gitu di wilayah ASEAN gitu, salah satu yang paling baik mengontrol inflasi adalah kita gitu. Tapi kedepannya tadi saya rasa langkah-langkah dengan jaring pengaman sosial yang bisa kita lakukan dan menekan subsidi dan memberikan subsidi itu kepada golongan yang tepat. Saya rasa kedepannya itu memang harus diformulasikan secara long term gitu, karena dari evaluasi kami ya kita lihat dalam beberapa tahun gitu kan, beberapa program-program yang dilakukan secara konseptual sudah betul, tapi ternyata memang ada beberapa kebocoran-kebocoran, tidak tepat sasaran dalam subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini saya rasa harus soal data misalnya ini harus benar-benar ditaruh fokus ya, apalagi sekarang dengan digitalisasi teknologi informasi. Saya rasa hal ini bisa kita lakukan gitu, terutama tadi strategi untuk menggenjot produksi dalam negeri, produksi pertanian kita ini bisa kita lakukan secara masif ya, agar bisa memang menekan laju inflasi. Dan memang sekali lagi ya kita lihat kalau memang inflasi di daerah ini kan yang paling tertinggi memang ada di wilayah-wilayah yang memang punya basis-basis pertanian dan perkebunan misalnya seperti itu. Jadi saya rasa strategi untuk menggerakkan ekonomi ke wilayah sana harus benar-benar terfokuskan seperti itu, Mas. Baik, lantas bicara mengenai strategi tadi, HIPMI dan mungkin juga pelaku usaha lainnya sudah menerapkan kebijakan ataupun strategi apa nih untuk mengantisipasi dari lonjakan suku bunga acuan Bank Indonesia? Iya, perubahannya memang sangat cepat ya, tapi tentunya tadi strategi ini bisa kita lakukan. Sekali lagi kita harapkan tadi otoritas jasa keuangan bisa menerapkan suatu aturan-aturan yang memang ramah terhadap UMKM khususnya, karena memang kalau kita bicara pelaku usaha khususnya di HIPMI ini kan hampir 95% ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro dan menengah ya. Nah ini kan memang
sangat sensitif dengan aturan yang disusun oleh otoritas jasa keuangan juga. Dan mungkin nih tadi kita juga ingin mendengar secara langsung ya Mas tanggapan dari otoritas jasa keuangan terkait kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral ya, karena memang ini kenaikannya cukup signifikan dan dalam waktu yang singkat juga gitu loh. Nah ini juga perlu diantisipasi ya, jangan sampai telat mengantisipasi ini dan nanti terjadi lagi ya seperti kondisi ketika COVID kemarin, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh otoritas itu tidak bisa diakses secara baik. Kan ini kan perlu sosialisasi, perlu persamaan persepsi, dan juga tadi harus mengedepankan prioritas tadi kan, prioritas kepada pelaku-pelaku usaha kecil gitu. Karena dalam prakteknya kadang-kadang ini yang menghambat ketika kita misalnya ingin melakukan pengajuan kredit gitu kan. Nah, ternyata ada aturan-aturan yang memang bisa menghambat kita. Penyesuaian misalnya beban-beban dan lain sebagainya. Saya rasa karena ya dalam prakteknya kan perbankan juga sangat bukan sangat takut ya, harus benar-benar melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas. Ini yang menurut saya sinkronkan ya, mungkin juga nanti IDX bisa mengundang dari otoritas sehingga ini bisa benar-benar bersama-sama kami menyusun suatu kebijakan yang tepat. Oke, nah bicara mengenai kebijakan ataupun insentif fiskal moneter yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi, Anda melihat ini suatu langkah yang efektif atau tidak? Mengingat pemerintah pun akan segera melakukan normalisasi nih dari kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan kepada dunia usaha, Pak Angga. Ya, makanya dalam konteks kemarin pandemi itu ada kebijakan-kebijakan yang saya rasa cukup agresif ya oleh pemerintah ya. Nah, tapi sekali lagi kebijakan agresif ini kan harus bisa disinkronkan dengan policy yang diambil oleh otoritas sehingga benar-benar bisa terimplementasi secara baik. Nah, untuk kedepannya tentunya pasca pandemi COVID ini kan boleh dibilang kita dihadapkan lagi oleh resesi gitu loh. Jadi harapan kami ya tentunya tetap saja bisa ada suatu kebijakan yang memang bisa lebih fleksibel lah gitu Mas, diharapkannya, walaupun memang kan tidak bisa, kita juga harus melihat kemampuan dari pemerintah juga untuk melaksanakan berbagai program subsidi misalnya. Betul. Gitu. Lagi kebijakan subsidinya kan memang harus, yang saya sampaikan harus tepat gitu, bukan hanya di hilirnya tapi di hulunya juga. Nah ini kan harus tepat, bukan hanya menyasar kepada para masyarakat penerima misalnya, tapi di sisi lain juga untuk pelaku usaha juga penting karena ancaman PHK gitu kan, ini juga bisa kita lihat sebagai salah satu yang harus benar-benar diantisipasi ya. Nah ini karena supaya tidak ada efek berkepanjangan ya, jadi harus tetap dijaga. Kebijakan dari sisi tenaga kerja juga harus diperhatikan juga mengenai UMP gitu kan. Nah ini juga harus hal-hal yang saya rasa sangat sensitif karena ini juga menjadi suatu beban ya kalau memang itu tidak dihadapkan pada kenyataan di sisi sekarang yang kita juga di tengah ketidakpastian global. Jadi benar-benar kita harus benar-benar, intinya memang menurut saya ya ketergantungan kita dengan negara-negara lain ini harus mulai benar-benar kita kurangi secara masif ya, dan juga menarik kemudahan berinvestasi di Indonesia untuk bisa menggerakkan industri, tumbuhnya industri baru dan tentunya membuka lapangan pekerjaan. Itu menurut saya langkah-langkah yang harus secara jangka pendek dilakukan oleh kita. Baik, tapi fleksibilitas seperti apa yang diinginkan pelaku usaha sebenarnya dengan adanya kenaikan suku bunga acuan? Apakah dari sisi perbankan, dari sisi pinjaman ataupun suku bunga pinjaman yang mungkin akan lebih terjangkau lagi lah bisa dikatakan untuk pelaku usaha khususnya yang UMKM? Ya automatically kan kalau maunya kita pasti suku bunganya murah Mas ya, tapi kalau udah kalau ditetapkan naik kan pasti perbankan juga akan menaikkan suku bunganya. Itu yang udah dapat dipastikan. Tapi yang pasti menurut saya ketika ada misalnya ada keberatan ya, dalam itu ada penyesuaian yang bisa diberikan waktu dan lain sebagainya kan, seperti yang dilakukan pada pasca COVID kemarin ini. Saya rasa juga harus dipikirkan hal seperti ini karena menurut saya situasinya ya hampir mirip juga gitu loh ketika pada waktu COVID di mana
market share juga turun gitu kan. Dan sekarang ya daya beli gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang hampir mirip juga gitu. Jadi menurut saya harus ada program yang komprehensif lah ya, antar perantian lembaga, otoritas juga harus duduk bersama untuk mematchkan hal ini. Di sisi lain memang kan ekonomi kita lagi rebound nih, udah mulai growth, tapi ditimpa hal seperti ini. Nah ini yang menurut saya juga perlu sangat hati-hati. Baik, berarti kita tunggu nanti bagaimana tanggapan dari pemerintah begitu ya, dan mungkin teman-teman pelaku usaha juga sudah memberikan suaranya begitu, tinggal kita lihat actionnya ke depan seperti apa begitu. Pak Angga, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.